Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumut Menyapa segmen Kupas Tuntas. Ya pemirsa, penggunaan bahan pengawet dalam makanan kini telah menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh sejumlah kalangan masyarakat. Dikarenakan entah karena kurang pahamnya ataupun pengetahuan dari masyarakat sebagai pembeli, atau malah sebaliknya kurangnya pengetahuan hingga pemahaman dari masyarakat yang berperan sebagai pedagang dikala mengolah, menyajikan hingga menjajakan dagangannya yang bercampurkan dengan bahan-bahan pengawet yang berbahaya. Tentu hal ini jika dibiarkan akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat dan tentu akan menimbulkan resiko-resiko penyakit yang berbahaya. Salah satunya adalah kanker. Lantas bagaimanakah kemudian terkait efektivitas hingga intensifikasi pengawasan yang dilakukan dari BPOM dan juga Dinas Kesehatan untuk dapat mencegah hingga mengatasi hal-hal yang buruk terjadi kepada masyarakat kita terkait waspada bahan pengawet makanan ini. Bersama saya, Muhammad Azrul Nasution, kita akan bahas kurang lebih 1 jam ke hadapan Anda dengan tema yang sangat menarik kami persembahkan pada kesempatan ini, yakni waspada bahan pengawet pada makanan. Untuk itu kami harapkan kehadiran Anda pemirsa 1 jam ke depan di nomor telepon interaktif kami di 0811 6100 386, sekali lagi di 0811 6100 386. Dan telah hadir bersama kami kedua narasumber yang sangat kompeten dan ahli di bidangnya. Saya sapa terlebih dahulu kepada yang terhormat Bapak Dr. Handes Martin Suhendri, Apoteker M-Farm, selaku Kepala BBPOM Medan. Selamat sore Pak. Selamat sore. Kabar baik Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Siap. Kabar baik Pak Martin ya. Saya panggilnya Pak Martin ya Pak? Ya, Pak Martin. Baik, dan untuk mempertajam informasi kita terkait tentang kesehatan, telah hadir pula bersama kami yang terhormat Bapak Surya Kusuma Purba SKM MKM, selaku Katim Kesehatan Lingkungan K3 dan Olahraga Dinas Kesehatan Kota Medan. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Kabar baik ya Pak? Luar biasa. Boleh juga disapa pemirsa kita ini dalam keadaan yang sehat. Halo pemirsa, selamat sore, salam sehat. Dan pemirsa, kami harapkan kehadiran Anda sekali lagi di 0811 6100 386 dengan tema menariknya adalah waspada bahan pengawet pada makanan. Saya akan membuka diskusi pertama kali ini kepada Bapak Dr. Handes Martin Suhendri, Apoteker M-Farm. Apa yang dimaksud dengan bahan pengawet ini dan mengapa harus untuk disadarkan pada masyarakat akan bahan pengawet ini Pak? Baik, selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebenarnya sesuai dengan Perkabadan nomor 21 tahun 2019, sebenarnya tidak hanya pengawet yang ada di makanan, itu adalah bahan tambahan pangan. Khusus pengawet, bagaimana masyarakat ataupun produsen untuk membuat shelf life ataupun umur makanan yang mereka buat itu jadi panjang. Boleh-boleh saja menggunakan bahan pengawet, tapi harus dipedomani Perkabadan kami nomor 21, nomor 11 dan nomor 21 tersebut untuk digunakan adalah ada dengan batasan, ada yang dengan tidak boleh sama sekali, atau hanya boleh tanpa batasan, atau bahan alam. Biasanya bahan alam itu tidak ada batasannya. Nah untuk itu makanya seluruh makanan yang akan beredar di Indonesia itu wajib didaftarkan dulu oleh Balai Besar POM, oleh pelaku usaha kepada Badan POM melalui Balai Besar POM di Medan dengan catchment area Sumatera Utara. Nah itu by online semua. Di situ kita akan seleksi pengawet yang digunakan apa, apakah dia akan merusak dan batasannya dan lain-lain. Maka di situ perlu kita atur di pre-market dan di post-market. Demikian. Baik, artinya penting sekali untuk memastikan jenis bahan pengawet yang digunakan dalam keseharian kita ketika ingin melakukan ataupun mengolah suatu makanan ya Pak. Ya. Tadi juga Anda membincangkan bahwa tujuan ini biasanya dilakukan untuk membuat bahan makanan ini lebih panjang usianya ya, ataupun lebih panjang ya, untuk bisa awetnya. Ya. Bisa diinformasikan kepada masyarakat batasan-batasannya ini seperti apa Pak? Baik, sebenarnya seperti turunan benzoat itu hanya boleh 200 ppm. Jadi ada beberapa bahan pengawet, ada asam benzoat, ada asam sitrat, dan beberapa seperti nipagin dan nipasol dan lain-lain, itu berbagai jenis yang ada pada Perkabadan kami nomor 11 tersebut. Itu bisa kita baca di sana nanti. Nah, batasan kalau dia tidak menggunakan bahan pengawet biasanya itu hanya bertahan seperti panganan industri rumah tangga itu hanya kurang dari 7 hari. Nah, apabila mereka menggunakan bahan pengawet, ada yang depend on bergantung pada hasil riset mereka, itu ada 6 bulan, ada 1 tahun. Yang paling penting di situ adalah akan dituliskan expired date-nya. Nah, di situ kita lihat kode produksi tanggal berapa,
expiry date-nya tanggal berapa, itu disitulah kemampuan dari pengawet itu sendiri. Nah, untuk pengawet itu bisa pengawet untuk ketengikan, pembusukan oleh bakteri, bisa pengawetnya untuk jamur, bisa pengawet untuk membuat tekstur makanan itu sendiri tetap dan pewarnaannya tetap sesuai seperti apa yang diinginkan oleh produsen. Jadi ada berbagai pengawet jenisnya itu, baik untuk bakteri, baik itu untuk jamur, itu akan sangat berbeda penggunaannya. Baik, yang dikatakan pengawet buatan ataupun pengawet yang alami ini Pak, untuk dicontohkan kepada makanan ini seperti apa ditemukannya? Oke, kita tahu bahwasanya itu ibu-ibu atau mama-mama bahasa Medannya, kalau mereka ke pasar kan selalu beli ikan. Nah, pengawet alamnya itu ya garam. Oke. Garam dapur, asam jeruk nipis atau apapun yang sifatnya jeruk-jerukan yang asam. Kemudian ada beberapa bahan pengawet alam yang bisa digunakan, itu salah satunya. Garam dapur itu sangat bagus untuk pengawet, atau cuka. Kenapa? Dengan adanya cuka, pH dari produk itu akan turun. Keasamannya akan turun sehingga bakteri ataupun jamur tidak akan bisa berkembang biak dengan adanya pengawet alami yang ditambahkan. Kemudian untuk garam. Garam itu activity of water, angka air yang ada pada makanan tersebut akan menurun sehingga si garam ini akan menghalangi pertumbuhan bakteri, sehingga ibu-ibu yang dari pasar tolong kalau Anda sudah membeli makanan-makanan seperti ikan dan tinggi protein, tolong dikasih garam dulu atau dikasih asam dulu. Sedangkan untuk sintetis itu ditambahkan pada saat si produsen mengolah. Nah, itu yang sintetis namanya juga sintetis ya, dari bahan kimia yang dibuat oleh industri sebagai bahan tambahan pangan. Yang wajib diketahui oleh masyarakat adalah apabila membeli pengawet atau bahan tambahan pangan tersebut harus dilihat nomor registrasi MD, BPOM RI, MD ditambah dengan 12 digit angka. Di mana itu bisa ditampak? Di label, di kaleng, dibungkus, itu di situ ada bahan tambahan pangan tulisannya. MD ditambah dengan 12 digit angka, di situ juga tertulis bahan tambahan pangan. Kalau itu it's okay, silakan digunakan. Oke. Ya. By the way, would you like to mention us about the example kalau makanan itu juga mengandung ataupun terpapar dengan bahan pengawet, Pak? Apakah dia, kalau secara paradigma kecil saya adalah lalat tidak akan mau untuk hinggap? Nah, is it correct? Okay. I see what you say before. Begini. Yang lalat tidak hinggap, itu biasanya mereka menggunakan pengawet-pengawet yang bisa meracuni diri dia sendiri. Tetapi kalau pengawet yang saya sampaikan yang ada pada perkabadan kami, dan pada Permenkes dan lain-lain sudah diatur sedemikian rupa, itu relatif aman, safety for your body and human in all of our people here. Kemudian untuk yang dimaksudkan tadi adalah seperti formalin. Formalin kita tahu lah ya. Formalin itu sebenarnya kan pengawet untuk jenazah. Seperti kawat suku-suku tertentu sebelum dikuburkan, disemayamkan dan lain itu, mereka kan sebenarnya pengawet mayat. Tapi kenapa masyarakat tanda kutip tega memberikan masyarakat kita pengawet formalin ini yang sebenarnya digunakan untuk jenazah. Lalat aja nggak hinggap, kok kita bisa memberikan itu gitu loh. Dan apakah hal tersebut juga ditemukan Pak pada setiap market ataupun kedai-kedai? Ya, rarely sudah tidak ditemukan lagi karena kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, dengan Badan Ketahanan Pangan. Setiap hari, setiap minggu itu ada tim saya yang sampling ke lapangan, tapi khusus untuk makanan mentah, makanan yang bersifat industri rumah tangga sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2019. Kemudian sesuai dengan Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012, itu pembagian kewenangan pusat dan daerah yang ada pada Undang-Undang Otonomi Daerah nomor 23 itu sudah dibagi. Namun kami tidak lepas begitu saja ke Dinas Kesehatan. Mobil keliling kami datang dan kami duduk di spot-spot tertentu seperti contohnya Lebaran kemarin, Natal dan lain-lain, itu kita turun bareng. Sidak. Termasuk juga takjil. Terima kasih Pak Wali Kota, Pak Bobi. Waktu itu yang ada takjil di satu spot tertentu, kita mendatangkan mobil keliling kita di sana bareng dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Ketahanan Pangan. Kita langsung cek on the spot. Kalau kita temukan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya akan menghalangi, tidak boleh lagi makanan itu terjual di sana. Biasanya dicek itu Pak, apa yang ditelusuri secara langsung dari kita lihat secara utuhnya Pak? Ya, yang kita cek di situ adalah 3 minimal. Pertama, tes pengawet itu formalin, itu akan kelihatan warnanya ungu di situ. Dan setelah kita tetesi dengan preparat yang tertentu, itu kalau memang warnanya akan muncul, maka dia akan kita larang dan kita sampaikan ke Dinas Kesehatan sama Dinas Ketahanan Pangan atau Perdagangan
karena ini adalah kewenangan beliau, kita sampaikan supaya pedagangnya tidak menjual lagi itu dan di-ban langsung. Kemudian pewarna, kemudian juga pengawetnya ada 2, ada boraks juga, perapuh dan lain-lain, itu juga kita itu dalam waktu setengah jam keluar kok. Jadi bagaimanapun teman-teman pedagang menyatakan kami tidak memakai, yang bilang bukan Martin Suhendri Sitepu, juga bukan beliau, tapi hasil uji laboratorium sendiri yang berikan warna tertentu yang menyatakan dia positif. Sehingga bisa didefinisikan bahwa setiap makanan ataupun minuman yang dihidangkan ini benar memakai ataupun tidak langsung ketahuan ya, begitu ya Pak Martin? Saat itu juga. Thank you so much for your great understanding for us and your explanation. And I'm trying to getting another perspective kepada Pak Surya Kusuma Purba. Kalau demikian halnya ini kita mengambil sudut untuk kesehatannya sendiri. Bahwa dalam bahan pengawet ini banyak hal-hal yang perlu untuk kita ketahui atas dasarnya kesehatan masyarakat. Bisa diinformasikan kepada masyarakat ini Pak terkait bahan pengawet dan juga korelasinya akan kesehatan masyarakat seperti apa? Jadi sementara ini memang semua bahan pengawet, bahan kimia yang sudah ditentukan batasannya oleh BPOM, kita melakukan pengawasan di beberapa titik, tidak semua karena cakupan SDM kita dan cakupan alat yang kita gunakan memang tidak seluruhnya. Karena ada resiko kesehatan di sana ya. Pertama, bahan-bahan kimia itu apabila sudah melewati ambang batas itu sangat berpengaruh ke kesehatan, terutama yang bersifat karsinogenik. Karsinogenik ini yang penyebab kanker biasanya. Karena pada umumnya bahan-bahan tambahan kimia ini tidak dapat langsung dimetabolisme oleh tubuh. Sehingga kalau pada belakangan hari ini atau beberapa tahun terakhir, tren masyarakat terkena kanker, terkena penyakit-penyakit tidak menular atau penyakit-penyakit akibat makanan itu meningkat, Pak. Termasuk di dalamnya itu obesitas. Walaupun tadi Pak dari BPOM sebutkan ada garam di sana, tapi garam berlebih juga mengakibatkan kondisi-kondisi tertentu kesehatan. Ada juga beberapa bahan-bahan kimia itu yang langsung berpengaruh ke tubuh kita pada saat kita konsumsi. Seperti kemarin kalau ingat ada yang pakai bahan penambahan pangan yang bukan bahan tambahan pangan seperti penambahan hidrogen cair. Dipakai dalam makanan? Peroksida. Peroksida untuk bahan-bahan es, bahan-bahan ini kemarin. Nah itu langsung bereaksi kepada tubuh. Formalin juga langsung bereaksi kepada tubuh, itu biasanya tubuh langsung bereaksi dengan muntah, mual, atau tiba-tiba diare, atau tiba-tiba bahkan ada yang pernah kejadian sampai hilang kesadaran karena terlalu tinggi. Nah, jadi mungkin itu yang bisa dipengaruhi kesehatan secara langsung. Nah, yang efek tidak langsungnya ini yang kadang-kadang kita tidak sadar, konsumsi setiap hari berulang-ulang, yaitu kita nabung kanker untuk tubuh kita. Akumulasi. Mungkin itu nabung kanker. Wow. Akumulasi. Akumulasi dia. Dan itu biasanya akan ketahuan di masa yang akan datang ataupun di masa yang kedua kita. Ya, nah ini uniknya pangan ini, Pak. Seperti yang saya sebut tadi, ada yang langsung berefek pada saat itu juga, ada yang harus terkumpul dulu bertahun-tahun lamanya. Nah, mungkin pernah dengar ada tingkat obesitas meningkat karena makan konsumsi yang tinggi garam dan tinggi bahan-bahan tambahan lainnya. Sampai hari ini tingkat obesitas kita meningkat. Nah, itu rentangnya bukan 2-3 hari kan, bertahun-tahun. Atau kecenderungan masyarakat yang terkena kanker, penyakit-penyakit karsinogenik lainnya di akhir-akhir tahun terakhir ini ya karena timbunan itu bukan pada saat itu gitu. Baik Pak Surya, jika kita terpapar dengan bahan pengawet, apakah ada ciri-ciri khusus yang tampak secara langsung after consumptions? Ya, biasanya bahan pangan siap saji kalau kami sebutnya. Bahan pangan siap saji itu seperti Bapak tadi sebut, misalnya bahan pangan yang industri rumah tangga atau bahan pangan yang disajikan segera. Biasa disebutkan adalah mie instan? Mie instan bukan, yang kita pantau pada yang langsung kelihatan itu biasanya seperti takjil tadi contohnya. Takjil atau restoran-restoran yang menyediakan bahan siap saji atau bahan pangan yang setengah jadi misalnya sosis dan lain-lain atau bakso misalnya atau bahkan bahan-bahan mentah, daging dan lain di pasar. Nah, ini dari tekstur langsung kelihatan kalau memang dia itu menggunakan bahan-bahan tambahan pengawet yang tidak dibenarkan. Seperti misalnya kecenderungan menggunakan boraks pada pedagang bakso untuk menjaga kekenyalan misalnya. Atau memberi formalin pada pedagang daging dan ikan misalnya. Tekstur dagingnya itu lebih keras dan lebih kenyal misalnya. Dan masa simpannya jauh lebih lama tapi si tekstur sendiri sudah nggak normal lagi biasanya seperti itu. Nah kalau misalnya ada juga beberapa kue lapis misalnya dicampur bahan tambahan warna seperti rodamin dan lain-lain, sirup. Nah itu kelihatan, Mbak, warnanya itu bukan warna natural seperti itu.
Nah, kalau ini Pak, saya juga ingin menanyakan mungkin dari masyarakat mewakili ini, kalau kita terpapar dengan bahan pengawet yang dikenal dengan istilah boraks ataupun turunan-turunan lainnya ini, apakah dari hal ini bisa kita ketemui terkait tentang perbedaan sumber-sumber penyakitnya? Kalau dia kebanyakan mengkonsumsi ataupun terpapar dengan boraks akan menyebabkan penyakit A atau B, ada? Umumnya sama, hampir sama ya? itu karsinogenik. Tapi untuk efek efek segeranya ketika itu berlebihan berbeda-beda. Kalau dia formaldehid atau formalin itu biasanya efeknya langsung mual, pening, muntah seperti itu. Kalau rodamin dia mungkin diare dulu, macam-macam Pak, tergantung jenis tadi. Tapi kalau untuk efek jangka panjangnya itu hampir sama. Rata-rata mengganggu metabolisme tubuh kita secara normal seperti itu. Sejauh ini di masyarakat Kota Medan yang biasanya terpapar dengan penggunaan bahan pengawet ini adalah masyarakat yang terkena risiko penyakit seperti apa Pak paling banyak? Untuk gambaran umumnya sih nggak kita lakukan. Tidak ada valid information datanya? Nggak ada data valid, tapi kecenderungan tren penyakit sekarang seperti itu. Rata-rata akibat pangan seperti itu. Baik, saya kembali ke Pak Martin. Kalau kita melihat bahwa banyak sekali ini menjamur terkait tentang UMKM, bahan makanan yang mungkin cepat saji ini. Bagaimana dari BPOM sendiri untuk memastikan hal-hal tersebut tidak ada terpapar bahan-bahan pengawet? Apa yang telah dilaksanakan, Pak Martin? Baik, seperti yang saya sampaikan, bahwasanya kita sudah mengucurkan anggaran DAK non-fisik untuk mengawal pangan industri rumah tangga dalam hal registration-nya. Di situ, di mata anggaran tersebut, kita sudah memberikan pos-posnya bagaimana melatih pangan industri rumah tangga, bagaimana teman-teman dari Dinas Kesehatan akan mereview pangan industri rumah tangga yang ada. Pada prinsipnya pengawasan itu sebenarnya ada di pre-market dan di post-market. Di pre-market kita harus mencek dulu pabriknya seperti apa. Yang namanya juga industri rumah tangga itu menyatu dengan dapur. Ya. Kita tidak menuntut muluk-muluk industri rumah tangga ini harus mewah, harus besar, tidak. Tapi yang penting hygiene sanitasi. The firstly itu. Pertama hygiene sanitasinya bagaimana mereka SOP cuci tangan, bahan tambahan pangannya kita cek semua. Bagaimana pengolahannya, mungkin ada hal-hal yang akan muncul di saat mereka mengolah. Contoh, pada pengasapan itu kan di luar negeri sudah nggak dipakai pengasapan dengan kayu. Itu akan menyebabkan juga dioksin, munculnya zat-zat yang bersifat karsinogenik yang disampaikan oleh beliau tadi. Kemudian di pre-market setelah kita cek itu akan keluar namanya setelah mereka mendaftar di OSS itu akan keluar namanya SPP IRT. Setelah itu mereka akan mendaftarkan produk mereka, jenisnya apa, pengemasnya apa atau packaging materialnya apa. Itu juga tidak boleh terjadi emerging product, di mana dia akan muncul setelah dikemas. Contoh, kita lihat di pangan siap saji. Pangan siap saji adalah pangan yang langsung disajikan dan dimakan di saat itu juga. Apakah itu kalau mie instan nggak masuk, mie instan itu sudah di packing. Seperti mie goreng, nasi goreng, kemudian mungkin dari Pak Kadis juga pangan siap saji ini adalah dari catering. Itu adalah teman-teman saya, lagi hygiene-nya ada di beliau. Itu semuanya harus dicek. Contoh sekarang tren kita belanja di pasar, membeli mie goreng atau nasi goreng selalu pakai styrofoam. Yes, I agree. Nah, styrofoam dengan keadaan panas tanpa dialas dulu pakai kertas, saya sebut sih kertas nasi yang inert, itu partikel yang ada pada styrofoam akan muncul di keadaan panas tersebut. Itu akan merusak. Makanya Badan POM selalu memberikan edukasi. Langkah-langkah kami apa? Sudah memberikan anggaran DAK non-fisik ke teman-teman di Dinas Kesehatan. Kami memiliki program namanya KIE, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi, baik itu di Instagram kami, di online, di medsos, maupun direct to our people. Yes. Ya, itu ada kerjasama juga dengan Komisi 9, yang dapilnya di Sumatera Utara. Kita melakukan KIE terhadap 500 masyarakat. Terus kita undang, dan kita bersyukur kepada TVRI juga mengundang kita, bahwasanya lah gunakanlah bahan tambahan pangan. Nah, di saat mereka mendaftar, itu mereka uji laboratorium dulu. Jenis pengawetnya apa, jumlahnya berapa, content of preservatifnya berapa, itu kita cek melalui laboratorium kita. Kalau tadi yang saya sampaikan itu hanya rapid test, itu hanya kualitatif. Nah, kalau dia positif kita akan bawa ke laboratorium kita, terus dia akan kita cek di laboratorium dengan alat-alat canggih, HPLC, UV dan lain-lain, itu akan muncul kadarnya berapa. How many hours we can see? For our laboratory one day. One day. One day.
Karena kita harus preparasi dan lain-lain. Itu ada time tertentu kita harus menguji itu. Mereka kan kita kumpul dulu supaya mengirit dan efisiensi dari referensi standar ataupun baku pembanding yang digunakan untuk itu sendiri. Nah, terkait dengan penyakit-penyakit tadi, sebenarnya yang katakan beliau, seperti rodamin dan formalin itu dia akan terakumulasi, tapi khusus untuk boraks itu satu tambahan adalah dia akan mengiritasi ginjal. Nah, kita nggak tahu apakah dari teman-teman saya dari SKM nantinya atau dari mana saja, Fakultas Kesehatan Masyarakat, saya usulkan tolong direview apakah terjadinya sekarang hemodialisis, apakah karena pangan dan lain-lain. Satu lagi yang kelemahan masyarakat kita adalah luar negeri minded. Oke. Ya, katanya makanan luar negeri itu lebih bagus dan lain-lain itu kita tetap waspadai. Nah, di post market kami membeli lagi sampel tersebut yang sudah dipasarkan itu, yang pewarnanya menyolok seperti kata beliau tadi, yang baksonya sangat kenyal, yang mie berformalin itu sangat mengkilat, tidak putus kalau ditarik dan tidak lengket, itu kami curigai udah formalin itu. Ciri-ciri sederhana. Iya, ciri-ciri sederhananya kalau bakso kenyal sekali. Ya. Kalau lontong itu kayak karet. Kalau apalagi mie dia berminyak dan ditarik, biasanya mie basah itu kan lengket. Mereka enggak. Dia tidak lengket, seolah-olah dia terpisah, ada minyak yang misalkan mereka. Kalau ikan seperti yang saya sampaikan tadi, kata beliau tadi, teksturnya sangat bagus, tetapi di saat ibu-ibu sudah membuka di dalam, perutnya udah hancur, insangnya udah hitam keling lah kata orang Medan ya. Jadi perlu diwaspadai bagaimana Bapak Ibu belanja di pasaran, di pasar, jangan percaya dengan harga murah saja, jangan percaya dengan diskon saja. Demikian. Jangan percaya dengan harga yang diskon dan juga jangan percaya tetap yang mengunggah harga selera ini dengan cepat ya Pak. Ya. Lantas apakah dari aroma juga ketahuan Pak terhadap ini? Tahan kembali Pak Martin. Ya. Kita akan hadirkan pemirsa. Usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Sumut Menyapa Kupas Tuntas. Ya, pemirsa, pentingnya untuk memperhatikan dan juga mengecek secara mendalam terkait bahan-bahan makanan yang digunakan pada setiap makanan yang kita temui ini, baik itu yang cepat saji ataupun yang biasa kita temui di pinggir-pinggiran jalan. Saya kembali ke Pak Martin sebelum Pak Surya kembali lagi terkait tentang apakah dari aroma juga bisa untuk diketahui Pak ciri-ciri bahan tersebut menggunakan pengawet? Baik. Yang untuk pengawet ini dilarang kalau kadar formalinnya tinggi. Formalin kita tahu ya pengawet mayat. Teman-teman yang saya yang Kristiani atau di daerah Batak atau daerah Karo, kebetulan saya marga Sitepu, itu biasanya jenazah yang disemayamkan dikasih formalin. Ya. Itu baunya khas, kemudian akan perih di mata. Kalau mau membandingkan, pergi aja ke toko kain atau ke toko furniture yang baru, kayunya itu diawetkan pakai formalin, perih di mata. Namun untuk jika untuk yang pewarna itu warnanya sangat menyolok, pinknya itu sangat menyolok. Kalau kerupuk dia digoreng, pinknya tidak akan pudar. Kemudian kalau kita ambil dan larutkan, dia tidak akan larut, akan berpendar seperti manik-manik ya apa ya, seperti kilauan gitulah, berpendar dia. Itu yang paling penting diketahui oleh masyarakat, bahwasanya tidak semua pengawet itu memang dibolehkan. Salah satunya formalin tadi. Formalin tadi banget ya Pak Martin. Ya. Kemudian untuk dari tekstur, apabila dia menggunakan boraks, kalau Bapak Ibu beli tahu, beli mie, beli tahu, mie, bakso, itu ditaruh di luaran biasa, itu sampai berminggu-minggu dia tidak akan basi. Dan dikasih, kalau yang formalin lalat aja nggak akan menginggap. Kemudian kalau untuk kerupuk yang pakai boraks, itu dia sangat rapuh sekali. Ya, biasanya agak sedikit rasa pahit kalau dia mengandung boraks dan gampang hancur. Ditaruh di luar sampai 2 hari 2 malam tidak akan layu. Dia selalu renyah, selalu getas dan tidak akan pernah layu atau ya tidak akan pernah layu di udara terbuka. Kalau kita tahu kerupuk kalau udara terbuka dia kan layu jadi. Dia enggak. Tidak kriwil-kriwil lagi kalau tidak kriuk-kriuk lah bahasa Indonesianya. Baik, terima kasih Pak Martin. Saya kembali ke Pak Surya ini terkait tentang kesehatan. Kalau kita tadi sudah banyak berbicara bahwa ini sangat berbahaya jika mengandung hal-hal yang telah ditentukan tadi pada beberapa segmen tadi. Saya kembali ke Pak Surya untuk menanyakan kalau kita berbincang tentang kesehatan ini, apa saja terkait tentang langkah-langkah maupun program dari Dinas Kesehatan yang telah diberikan maupun disosialisasikan pada masyarakat untuk mewaspadai akan pengawet ini sangat berbahaya. Seperti apa Pak Surya? Ya,
Untuk pengawasan, pertama untuk kaitan pangan siap saji ya. Penerbitan izin itu ada di kita namanya sertifikat layak hygiene sanitasi. Nah, penerbitan SLHS kita singkat ini, mereka harus mengikuti prosedur sesuai yang tertuang di Permenkes 14 2021 tentang Badan Usaha Beresiko. Di dalam itu mereka harus melakukan uji laboratorium terhadap pangannya, terhadap air minumnya, lalu kita lakukan inspeksi terhadap fasilitas dapurnya, termasuk orangnya, sampai kepada fasilitas yang dia pakai seluruhnya yang ada di restoran atau tempat dia menyajikan makanan. Nah, ketika si sertifikat ini terbit, sertifikat ini umurnya 3 tahun, dan akan kita lakukan pengawasan 1 tahun sekali ke badan usaha atau gerai pangan yang menjual pangan tersebut. Nah, di samping itu, mereka juga harus memiliki tenaga penjamah pangan yang sudah mendapatkan pelatihan. Ikut aturan Permenkes, itu ada 10 JPL terkait pengamanan pangan. Nah, ketika mereka tidak bisa melakukan komitmen ini, sertifikat layak hygiene kita tunda penerbitannya atau kita cabut seperti itu. Nah, untuk pengawasan khusus bagi badan usaha yang menyajikan pangan siap saji. Nah, tadi bagaimana dengan yang tidak berizin atau tidak punya badan usaha, sementara mereka melakukan aktivitas penjualan bahan pangan atau pangan siap saji. Untuk pengawasannya kita ada 41 puskesmas yang sudah dilengkapi dengan sanitarian kit. Nah, sanitarian kit ini terdiri dari pengujian kimia air dan kimia biologi air dan kimia biologi pangan. Nah, yang 4 tadi, rodamin, formalin, metil, metil yellow, boraks, itu bisa kita uji dengan rapid test. Mungkin mirip dengan alatnya BPOM, bisa kita ambil paling lama setengah jam setelah di lapangan, kita langsung dapatkan hasilnya. Hanya saja untuk kadarnya, kita tidak bisa pastikan seperti hasil analisa lab. Harus ke BPOM dengan uji tadi, harus dipreparasi dan lain-lain. Hanya saja untuk mengetahui apakah dia mengandung dengan kadar tertentu bisa kita pastikan. Nah, apabila kita temukan, tempat-tempat itu akan kita lakukan pelarangan untuk melakukan penjualan bahan makanan tertentu tersebut. Sudah kita lakukan di beberapa sekolah, karena sasaran kita pertama ini, karena keterbatasan SDM dan tenaga juga, yang kita sasar dulu sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Karena rata-rata sekolah menengah atas itu, kantin sekolahnya sudah, paling tidak sudah memenuhi standar. Walaupun tidak semua, hanya saja untuk SD dan SMP ini rata-rata kantin jajanan itu di pinggir jalan, bahkan di kaki lima, tanpa ada tempat untuk mereka melakukan aktivitas yang layak seperti itu. Nah, sudah kita lakukan, apabila kita temukan paling sering itu kita dapat rodamin di sirup yang mereka campur es-esan itu. Nah, karena mereka kadang-kadang tidak paham bahwa pewarna yang mereka gunakan itu adalah pewarna yang tidak dibenarkan atau dilarang. Karena mereka akan mengejar warna merahnya di dalam minuman itu. Apakah seperti contohnya es doger ini juga berbahaya, Pak? Nah, kalau dia menggunakan pengawet tambahan yang dilarang tadi ya pasti berbahaya, Pak. Itu hanya bahan kimia, belum higienitas mereka melakukannya. Kalau Bapak Ibu pemirsa lihat, kadang-kadang mereka menggunakan sarung tangan plastik, tapi Pak untuk semua kegiatan. Dia ambil bakwan pakai itu, ambil esnya juga pakai itu, dan kadang-kadang ngambil rupiahnya juga pakai itu. Nah, ini senantiasa kita lakukan edukasi. Jadi di sekolah itu hampir per 6 bulan sekali tim kita di puskesmas, petugas keseling kita melakukan edukasi terkait menjaga hygiene dan sanitasi penyelenggaraan pangannya. Nah, kalau kimia kita langsung kelihatan nih, oh ini mengandung bahan warna tambahan karena warnanya yang sudah terlalu mentereng atau warnanya di luar normal, kita langsung kelihatan. Tapi bagaimana dengan terkait hygienitas? Nah, tadi apakah dia melakukan aktivitas hygiene atau tidak? Dia pegang rambut dulu waktu menyajikan es atau enggak? Atau dia pegang rupiah? Tempat cuciannya juga karena mereka nggak diperhatikan? punya kan? Kalau teman-teman pedagang yang kecil, emperan itu mereka nggak punya cuci tangan. Bahkan mereka hanya punya 1 ember untuk 1 harian itu. Cuci-mencucinya seperti itu. Nah, ini kita edukasi terus-menerus. Bahkan di sekolah kita sampaikan, karena untuk kepentingan bersama disediakan fasilitas air untuk umum itu. Selama ini kan air itu disimpan, nggak boleh dipakai oleh pedagang dan lain-lain. Ini sudah kita edukasi sekolah demi keamanan muridnya juga. Disediakan aja fasilitas cuci tangan untuk teman pedagang ini yang bisa diakses oleh pedagang-pedagang kaki lima itu. Sosialisasinya hingga ke sekolah artinya sudah masif sekali. Berapa bulan sekali atau dalam per tahun biasa visitnya berapa kali, Pak? Kita punya sekolah itu hampir 3.000, Pak. 1.800 SD dan SMP. Nah, jadi kita punya 41 puskesmas, 1 kali setahun pasti sudah kita lakukan. Rata-rata puskesmas itu punya 40-60 sekolah untuk wilayah kerjanya. Jadi mereka lakukan itu bersama-sama dengan tim Promkes untuk mengedukasi. Nah, rata-rata
imbas dari COVID kemarin, mereka sudah punya fasilitas cuci tangan semua. Nah, hanya saja apakah itu digunakan? Nah, ini yang kita edukasi kembali. Karena dulu pasca COVID dan sewaktu COVID ini rajin banget cuci tangannya. Nah, sekarang sudah jauh menurun. Kalau dulu 100 mungkin sekarang tinggal 3 atau 4 orang yang melakukan cuci tangan. Nah, ini yang kita edukasi ulang terutama kepada pedagang dan kepada murid sekolah yang akan melakukan beli jajanan di sana. Baik. Artinya penting sekali untuk memperhatikan tidak hanya terkait bahan pengawet, tapi juga higienitas terhadap satu makanan ini maupun bentuk pengolahannya atau penyajiannya ini agar menciptakan kesehatan yang baik bagi masyarakat kita. Baik, terima kasih Pak Surya. Saya kembali ke Pak Martin. Ini ada titipan pertanyaan Pak dari masyarakat kita bahwa bagaimana siogianya ini prosedur pemberian nomor izin BPOM bagi satu produk. Apakah pemberian ini diawasi hingga pendistribusian ataupun pasca produksi satu makanan? Baik, terima kasih, ini pertanyaan sangat bagus ya. Yang pertama, teman-teman dari pelaku usaha wajib ke OSS dulu. Kan ada RBA sekarang sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 5 perizinan berusaha melalui OSS RBA Risk Based Analysis ke PTSP Medan, dan mereka setelah mendapatkan NIB itu depend on themselves. Mereka mau ke Badan POM atau mau ke PIRT. Nah, situ jangan lupa KBLI-nya adalah KBLI makanan, nomor kode untuk pabrik makanan. Nah, di saat mereka sudah di OSS, mereka kalau untuk ke Badan POM, mereka ke kami, by system itu e-sertifikasi.pom.go.id, itu hanya melalui online semua. Tidak ada yang datang-datang, tidak ada yang titip A, titip B, tidak ada. Nah, by system itu mereka harus menginput, ada 23 kriteria untuk CPPOB, cara pengolahan pangan yang baik. Kalau teman-teman masih ada kendala, silakan WA ke 0811 60 60 533 0811 60 60 533. Sampaikan di sana nama produknya apa, alamatnya di mana, jenis produk apa, dan nomor handphone yang bisa kami hubungi, serta alamat yang lengkap. Jangan jelas, alamat Ayu Ting Ting palsu. Susah kami nyari. Jadi setelah itu kami akan bimbing. Soft filenya dari kami. Jadi kalau dulu paradigma itu paradigma lama itu kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah. Kalau sekarang enggak. Kalau bisa dipermudah ngapain dipersulit. Kenapa? Masyarakat kita itu wajib kita lakukan percepatan sesuai dengan arahan Pak Jokowi di Perpres nomor 26 percepatan perizinan pelaku usaha. Nah, setelah mereka kita bina, mereka akan input semua, keluarlah namanya sertifikat CPPOB di kita. Kalau di Dinas Kesehatan dia akan keluar lagi hygiene dan lain-lain dari Dinas Kesehatan. Setelah itu mereka mendaftarkan produk dia apa? Kerupuk kah? Roti kah? Minuman. Susu kah? Dan terserah mereka apa. Itu ada kode-kodenya semua. Itu juga melalui registrasi online saja, tidak ada yang harus datang. Kalau memang harus datang, itu kami sudah menyediakan juga di layanan pabrik kami ada laptop khusus di sana. Silakan kalau mereka harus bikin akun sendiri, emailnya sendiri, tapi wajib dipantau jika ada kekurangan data, ya. Tolong segera diinput. Jadi di bahasa Jakarta dipantengi, di Medan ini apa diplototilah tiap hari email Anda itu supaya jika ada. Nah, di sini timeline untuk CPPOB IRT 35 hari maksimal. Tapi itu berlaku clock on, clock off. Yes. Di saat dokumen di kami, timer kami jalan. Tapi setelah saya kembalikan ke Bapak, terus itu jam timer kami mati. Totally dari timer kami, kalau lewat di 35 hari, itu setahu saya akan kena denda. Wajib memberikan punishment, memberikan souvenir ke si customer. Di saat mereka datang, tolong ditulis kepuasannya, halangnya apa. Petugas yang hari itu, udah ada SOP kami, dia wajib kena denda membelikan 1 kali makan siang untuk customer yang berurusan hari itu. Jadi teman-teman, alhamdulillah di sertifikasi itu tidak ada lagi yang melewati timeline. So it is related with your service orientations. Ya, karena kita menuju WBK, kebetulan kita udah service excellent, tidak ada lagi. Yang paling penting adalah kalau bisa perusahaan langsung berurusan, please. Bukan saya melarang calo, bukan melarang pihak ketiga. Karena apa? Tanda kutip, kami selalu dikorbankan berurusan dengan Balai Besar POM itu sulit. Padahal kami sudah bikinkan fasilitas, SOP-nya semua sudah kita bikinkan soft file-nya dan lain-lain. Nah, untuk bangunan, untuk MD memang tidak boleh campur dengan dapur.
kecuali untuk PIRT. Nah, di situ di pengurusannya itu sangat gampang. Kami akan datangi, kami bina, ruangannya minimal 3, bahan raw material, pengolahan sama finish good. Yes. Nah, sudah 3 itu nggak perlu besar-besar, nggak perlu mewah. Jangan bayangkan perusahaan-perusahaan yang udah internasional recognize itu, jangan dibayangkan yang itu. Cukup 3 kamar saja. 1 kamar 4x6 dibagi 2 bisa. Itu bergantung pada jumlah produk yang akan mereka inikan. Nah, setelah itu akan keluar semua, ya silakanlah mau berdagang. All the process is free? Free. Untuk ini, pembayaran itu nanti untuk UMKM diskon 50%. Ya, laboratoriumnya kami yang jemput bola. Kebetulan saya memiliki program namanya Si Jempol Pemandu, Sistem Jemput Bola Pembinaan UMKM Terpadu bersama Dinas Kesehatan setempat, bersama dengan PTSP setempat. Kita undang pelaku usaha, kita kasih mereka uang transport, kita jelaskan, dan masing-masing bawa laptop. Hari itu juga akan keluar. Nah, yang penting diwaspadai adalah pembayaran itu tidak akan pernah lebih dari satu produk itu 2 juta. 2 juta itu adalah untuk pangan steril. Untuk pangan biasa itu hanya berkisar 500.000, itu pun diskon 50%. Jadi kalau ada yang bilang ratusan juta, itulah oknum yang tanda kutip. Kami tidak ada yang begitu-begitu. Nah, pembayaran langsung ke rekening BNI milik Kementerian Keuangan, namanya PNBP, Penghasilan Negara Bukan Pajak. Bukan untuk Martin Suhendri, bukan untuk stafnya, bukan untuk Dinas Kesehatan, tidak ada. Semuanya by online ke rekening BNI semua. Itu harus diwaspadai. Walaupun Bapak akan menitipkan, tolong ini saudara si A, saudara si B, itu nggak ada. Kami by system semua, mana yang antrian dia duluan. Everything is clear and also transparent. Yes. Oke. Very transparan. Karena apa? Kita juga sudah ada antrian online by system di website kami, bppomedan.co.id. Itu ada di situ, silakan Anda registrasi di situ. Baik. Mana yang duluan, itu by system kan kelihatan siapa yang duluan. Baik. Jadi kalaupun keponakan saya sendiri, nggak ada cerita motong-motong di atas, nggak ada. Baik, Pak Martin. Lantas pemirsa, bagaimanakah bentuk kolaborasi dari Dinas Kesehatan dan juga BPOM untuk menciptakan suatu bentuk pemahaman yang baik atas pengawet bahan ini? Sesaat lagi kami akan hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Ya, pemirsa, untuk menciptakan kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi terkait bahan-bahan pengawet yang ada di bahan-bahan olahan makanan ini, baik itu dari Dinas Kesehatan dan juga BPOM saling bersinergi satu sama yang lain. Lantas apa saja bentuk sinergitas yang mereka lakukan demi kenyamanan dan kesehatan masyarakat tercipta? Saya kembali ke Pak Surya. Seperti apa itu, Pak? Ya, pada umumnya kita selalu berkoordinasi dengan BPOM, terutama yang kaitannya dengan izin-izin produk pangan yang sudah dalam kemasan terkait itu. Karena untuk pengawasan itu adanya di BPOM, ranahnya BPOM sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, untuk ranah pangan siap saji memang kita lakukan secara internal, dan kita selalu berdiskusi dengan BPOM juga, terutama dalam pengamanan pangan pasca Lebaran, takjil dan lain-lain, atau event-event tertentu yang membutuhkan kolaborasi, kita berkolaborasi senantiasa. Untuk pengawasan-pengawasan yang berizin kemasan, memang kami hanya melakukan pengawasan ketika sudah ada kasus atau mungkin ada isu tertentu yang terkait tersebut. Karena ranah pengawasannya ada di BPOM seperti itu. Nah, kaitannya untuk sinergi ini, seperti Bapak BPOM sebut tadi, mereka sudah siapkan anggaran untuk kita. Kadang-kadang kita yang pengelolaan itu karena saking banyaknya mungkin atau karena sibuknya, ya bahkan Bapak sampai ngeluh, ini kok begini, seperti itu. Kita upayakan sinergi ini akan tetap kita tingkatkan, mudah-mudahan pengawasan pangan di Kota Medan ini bisa kita lakukan dengan baik. Sejauh ini untuk masyarakat yang pelaku UMKM, Pak, sudah disadarkankah mereka atas penggunaan bahan-bahan pengawet yang nyaman ataupun tidak? Untuk sampai saat ini sudah, Pak, karena kita bekerja sama dengan berbagai lintas sektor ya. Mereka kelompok UMKM kita lakukan edukasi, teman-teman dari MUI terkait penerbitan izin halal pun
Sekarang mereka sudah mempersyaratkan mereka layak hygiene dulu, mereka layak pangan dulu, baru diterbitkan sertifikat halalnya. Jadi semua sektor sudah kita lakukan kolaborasi terkait pengamanan pangan ini, Pak. Kalau tadi masyarakat mungkin yang ingin mengeluarkan satu produk makanan ini melakukan pengurusan kepada BPOM terlebih dahulu, lalu nanti untuk higienitasnya adalah ke Dinas Kesehatan. Kalau untuk di Dinas Kesehatan, tingkat prosesnya ini seperti apa, Pak? Mana? Untuk sertifikat layak hygiene, beda dengan produk PIRT atau produk pangan yang sudah dalam kemasan tadi. Karena ranahnya ini ke pangan siap saji, jadi prosesnya itu ketika mereka sudah memiliki nomor induk berusaha, KBLI-nya sesuai dengan kriteria pangan siap saji. Contohnya misalnya beda-beda KBLI juga sesuai kodifikasi, ada restoran, rumah minum, rumah makan, kafe, bar, dan lain-lain itu. Prosesnya mereka akan melakukan proses permohonan izin dulu di OSS. Prosesnya sama. Hanya saja untuk penerbitan sertifikat layak hygiene itu untuk Kota Medan masih berlaku manual. Karena manual artinya datang langsung. Mereka melalui aplikasi, tapi pada saat mereka memohon untuk melakukan sertifikat layak hygiene-nya, manual terbit sertifikatnya. Mungkin BPOM sudah digital semua. Sudah online semua. Sudah online semua. Ya. Penerbitannya masih manual. Ketinggalan dong berarti Dinas Kesehatan, ketinggalan. Pak. Terkait itu kita ketinggalan. Ya. Mudah-mudahan bisa belajar dari BPOM nanti gimana caranya. Karena untuk proses selanjutnya maksud saya, itu nanti mereka akan membawa persyarat izin mereka itu, menyerahkan maksud saya, uji laboratorium air minum, uji laboratorium pangan, siap sajinya, minimal kalau mereka punya produk 10, mereka harus sampaikan 50%. Setelah itu syarat-syarat lain seperti mereka harus punya sertifikat penjamah pangan, lalu nanti mereka harus punya surat kesehatan, semua pekerja yang menjamah pangan harus sehat, harus ada surat keterangan sehat. Lalu setelah itu semua clear, kita akan lakukan kunjungan ke tempat gerai pangannya. Nah, itu ada 171 item pertanyaan yang harus kita lakukan observasi maupun wawancara dengan mereka terkait penyelenggaraan pangan. Untuk memastikan benar-benar keadaannya, Pak? Nah, seperti misalnya FIFO-nya, bahan pangannya, pemisahan antara daging non-daging, misalnya kondisi higienitas si penjamah pangannya, tidak boleh pakai perhiasan, itu sampai mereka harus melaporkan itu kepada kita dulu, tata caranya, SOP-nya bagaimana. Nah, setelah itu baru 10 hari setelah itu mereka akan diterbitkan sertifikat layak hygiene. Baik, itu dia menjadi informasi dari Pak Surya terkait tentang cipta kolaborasi untuk menjaga keamanan dan juga keamanan bagi masyarakat ini yang ingin menjadi pelaku UMKM. Kalau dari Pak Martin, bagaimana tingkat kolaborasi yang dilakukan antara Dinas Kesehatan dan juga BPOM? Ya, jadi Dinas Kesehatan itu, kalau kita di BPOM itu istilahnya ada pentahelix. Untuk dalam pengawalan satu program, itu pentahelix itu dari akademisi, dari stakeholder kami, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, dan lain. Nah, kebetulan Dinas Kesehatan ini kami memiliki program yang mirip dengan beliau-beliau ini. Contoh, kami memiliki program pengawalan pangan jajanan anak sekolah. Pasar aman, kalau di Bapak mungkin pasar sehat, Pasar sehat, ya. Kalau kami pasar aman dan gerakan pangan jajanan anak sekolah aman, gerakan keamanan pangan desa, kemudian pangan desa yang aman, kemudian pasar aman. Jadi 3. Kenapa? Law and demand supply itu perlu kita ini kan, baik dari supply-nya maupun dari demand-nya. Untuk supply-nya itu kan bahan baku ada di pasar. Kami kerjasama dengan Dinas Kesehatan juga, dengan perindustrian dan perdagangan juga. Di situ kami mendetek apakah ada bahan berbahaya di situ. Nah, untuk pangan jajanan sekolah kami selalu tiap tahun itu melombakan, tapi karena anggaran terbatas itu hanya kabupaten-kabupaten tertentu. Tahun ini kebagian Deli Serdang, Nias, sama salah satu di Palasana. Nah, itu untuk pangan jajanan anak sekolah kita mendatangi langsung, namanya kita bentuk kader dulu. Ini di 3 spot ini ada kadernya. Kader kita latih bagaimana menggunakan test kit yang benar, dan mereka akan melakukan swakelola. Test kitnya sudah kita serahkan, mereka akan ini kan. Kemudian berapa temuan mereka report ke kita, dan berapa penurunannya, itulah angka-angka yang kita lombakan ke tingkat nasional. Kebetulan tahun 2024 kemarin yang menerima penghargaan adalah pasar di Rantau Prapat, pasar Glugur. Itu mereka juara dan betul-betul reportnya kita ini kan. Nah, sinergi dengan Dinas Kesehatan kami tidak hanya di saat perizinan saja, di post market kita selalu turun bareng. Ya. Kalau untuk restoran silakan teman-teman Dinas Kesehatan, yang pangan-pangan yang sudah diproduksi walaupun ada kemasan dan tidak kemasan itu kita uji, tindak lanjut baru di beliau nanti.
sesuai dengan anggaran yang ada pada beliau ini. Dan saya juga menyadari lah kalau serapan anggaran DAK kita itu memang kurang, sudah kita kasih 400 jutaan tidak terserap sempurna, itu mungkin ke depan bisa lebih diinikan lagi. Kemudian untuk gerakan pangan desa itu kan ada PIRT itu kan di desa-desa atau di luar lurah mungkin di Medan ini. Dinas Kesehatan ini kan bertugas untuk mencek ke sana, like hygiene dan lain-lainnya. Petugasnya harus ada di DFI, District Food Inspector yang sudah kami latih. Dan keamanan pangan di PIRT itu juga mereka sudah kita bekalin dengan persyaratan A, B, C, dan D-nya, termasuk juga Perkabadan nomor 11 tadi, Perkabadan nomor 23 tentang izin PIRT dan lain-lain, itu sudah ada sama beliau-beliau. Nah, pada event-event tertentu kita akan bareng. Ya. Nah, hasil uji kami, hasil kegiatan rutinitas kami, yang kadang-kadang masyarakat menyatakan kami hanya bekerja sekali setahun, hanya di saat Natal, enggak. Tiap minggu itu kami ada tim yang turun. Jika ada finding yang melanggar, itu karena domainnya untuk tindak lanjut adalah di beliau-beliau, izinnya dari daerah, kami menyurat. Dan feedback inilah yang kita hitung berapa persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder. Jadi sinerginya sampai ke tindak lanjut kami bersinergi, tidak hanya di saat pengawasan-pengawasan biasa. Ya, dikarenakan Badan POM ini berwenang untuk melakukan pengawasan obat dan makanan secara full spektrum dan juga penindakan hingga pemberdayaan masyarakat. Yeah. Maybe there is one question that of course is from the society. When did you do, or even when you are finding about the unprocedural treatments in some marketplace, what will you do for them? For marketplace, kita memiliki tim namanya tim cyber. Tim cyber. Tim cyber, kita sudah kerjasama dengan Menteri Kominfo dan sudah bersama juga dengan IDIAS. Ya, IDIAS itu kan siapa provider-provider yang ngatur itu semua. Marketplace kan mereka yang ngatur. Kita udah memiliki MOU. Untuk iklan pun kita udah kerjasama dengan PPID. Nah, jika ada iklan yang bermasalah di online, itu di TV atau di mana, ini kebetulan TVRI ya. Waktu itu saya undang deh rasanya dengan PPID. Iklan pun kita take down melalui PPID. Untuk yang di marketplace itu IDIAS yang akan men-take down. Untuk yang di online, di medsos itu Kementerian Kominfo sesuai dengan domain mereka. Apabila pertama kita bina, tapi jangan hati-hati loh teman-teman. Ini saya ingatkan aja, teman-teman yang online, be careful please. Kenapa? Ada tim kami yang mencek, yang bersifat seolah-olah pembeli. Itu undercover buy. Yes. Kami seolah-olah jadi member, dan itulah yang kita dapatkan kosmetik tahun lalu 1,3 miliar. Barang bukti, ya tidak bisa kita bina. Yang kedua kita bina lagi. Yang ketiga tanda kutip kita binasakan melalui pengadilan. Di bumi hanguskan. Di bumi hanguskan. Kenapa? Tujuan kami bukan untuk menghancurkan pelaku usaha, tidak. Ibarat sebuah kereta api yang akan bergerbongnya pelaku usaha, dan gerbong-gerbong ini penumpang, bagaimana mereka antaikan keluar dari rel, kami hanya mendudukkan ke rel kembali. Supaya penumpang ini, mau dia ke stasiun Tebing, mau dia ke stasiun Parapat, ke Rantau Parapat, dan lain-lain, mereka harus safe dan safety. Yes. Ya, supaya mereka gunakan itu, jabatan saya itu kan dunia akhirat, saya harus bertanggungjawabkan. Satu aja masyarakat yang terkontaminasi itu tanggung jawab kami. Setuju. Oleh karena itu, secara komprehensif, baik itu di cybercrime, baik itu di online maupun yang ada di darat, kami memiliki sistem yang diam-diam membeli ke pasar, diam-diam berpura-pura jadi pembeli, hasil laboratoriumnya, kami lakukan pembinaan, kalau enggak kita akan lakukan penggerebekan. Terima kasih Pak Kapolda, melalui Direskrimsus yang sudah membackup kami dan mendampingi kami dalam hal penindakan. Demikian. Okay, Bapak. Unfortunately, we are arriving in the last sections. I would like you to all of you here to give the education and also the best advice for all the societies who are watching us. Singkat dan padat, apa yang mau disampaikan? Baik, terima kasih. Pemirsa yang berbahagia, saya yakin kita jangan dibodohi oleh pelaku usaha. Setiap Anda membeli, wajib membeli ceklik, ya. Ceklik itulah cek kemasan, apakah kemasannya masih bagus, bocor. Biasanya diskon-diskon itu kalau udah period baru didiskon. Cek kemasan, cek L, label. Label itu kegunaannya seperti apa, cara pengolahannya seperti apa, bahan pengawetnya di situ ada atau tidak, itu ingredientnya itu wajib ada. Izin produksinya siapa dan di mana dia diproduksi, itu wajib. L, I, izin edar. Untuk pangan, tolong Bapak Ibu lihat ada MD untuk makan dalam negeri, MD ditambah dengan 12 digit angka, ML untuk makanan luar negeri ditambah dengan 12 digit angka. Kalau dia produksi Dinas Kesehatan diizinkan oleh PIRT, PIRT ditambah dengan 15 digit angka.
Jangan percaya kata siapa-siapa, kata hoax, percayalah kata BPOM. Jadilah Anda konsumen yang cerdas, jangan mau dibodohi oleh hoax. Terima kasih. Baik, Pak Surya, singkat dan padat dari Dinas Kesehatan. Oke, pertama pilihlah bahan pangan yang aman dan sehat. Utamakan higienitas pedagangnya, penjualnya. Lalu kelolalah pangan sesuai dengan standar. Selalu perhatikan higienitas juga saat melakukan pengelolaan pangan. Tetap jaga kebugaran. Baik. Aktivitas fisik 30 menit setiap hari. Walaupun pangan aman, tapi kalau kita tidak bisa melakukan aktivitas fisik dengan baik, mungkin kesehatan kita juga tidak akan terjaga. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kehadiran Pak Surya dan Pak Martin who have given us enlightenment everything about the information within the title waspada bahan pengawet pada makanan, and we can say that thank you so much for everything, dan pastikan pemirsa Anda selalu menyaksikan Sumut Menyapa Kupas Tuntas di episode selanjutnya. Akhir kata, saya Muhammad Azrastion beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Waalaikumsalam.